Sehat nih? Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Apa kabar nih ya pada malam hari ini? Nih kalau lihat wajah-wajah di studio ya, sumringah ya. Oke. Padahal hilal belum tampak loh. Hilal apa nih? Nah, Maksud saya ada tanya, hilal pertanyaan apa nih? bagus ini kan, hilal apa nih? Temanya malam ini apa? Siapa layak latih timnas? Oke. Belum kelihatan. Oh, hilal itu belum Hilalnya belum kelihatan, ya kan? Padahal kalau kita lihat ya di depan mata kita 2 hari lagi bulan November ya, itu ada FIFA Matchday. Betul. Tapi sepertinya sudah diserahkan ke Timnas U22. 22 ya. Tapi AFF 2026. Ya, Terus ada Piala Asia 2027. betul. Artinya ada banyak sederet pertandingan nih. Ada banyak sederet pertandingan. Kita mau pakai model yang sama kayak yang sebelum-sebelumnya lagi nih. Apa yang sama sebelum-sebelumnya? Apa coba? Kurangnya waktu berlatih. Ya. Iya kan? Pemain asik pada main di Eropa. Pelatihnya juga ada di sana. Chemistry-nya tidak terbangun. Chemistry-nya nggak terbangun. Baru nanti kalau ada waktunya udah dipastikan tanggal berapa, baru kumpul. Betul. Yang notabene itu kurang dari 2 minggu. Mau kayak gitu terus nih, Ho? Nah, itu dia. Tapi sederet nama pelatih ini sebetulnya sudah diusulkan, Vi. Oh iya? Termasuk ya itu tadi, kalau kita lirik sedikit ke Bung Toel, ada kecintaannya Bung Toel, STY. Saya berharap Nama hilal STY yang ini. tampak tuh pelatih, nggak taunya hilalnya masih Bung Iya, Toel iya, juga. iya. Karena itu tadi, nama STY ini masih banyak diusulkan. Tapi kan Oke. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini sudah dengan tegas ya, Ya. bahwa udahlah itu udah masa lalu, kita harus menatap ke depan, harus move on gitu ya, dari nama STY. Tapi kalau saya, Vi, ini masih tetap melihat bahwa riak-riak, suara-suara supporter itu masih luar biasa mendukung STY Gitu ya? karena bagaimanapun ya dia sudah tahu sebetulnya bagaimana karakter pemain-pemain kita, Vi. Jadi Gini nggak ada dong. salahnya dipertimbangkan. Gini dong, ayo dong. Kita masa mau bergerak di 3 huruf sih? Ayo dong, 4, 5 huruf, 6, 7 huruf dong, ya kan? Masa Apa tuh? STY lagi, STY. Buka lembaran Ya, baru, ya, ya, Ho, ya. ya Betul. kan? Dan itu juga yang dikhawatirkan jangan terlalu lama juga Ya. ini. Karena memang pelatih timnas ini harus kita sampaikan tadi, harus ada apa ya, segera membesut timnas Oke. kita agar benar-benar, waduh, terbang lebih tinggi lagi. Nah itu dia, benar. Jangan terlalu lama, saya setuju, Pi. Tapi sayangnya infonya itu tadi, PSSI baru akan mengumumkan nama pelatih pada Maret 2026. Maret ya. Maret nih. Mudah-mudahan yang diskusi 2 sisi malam ini bisa dipercepat tuh, nggak mesti nunggu tahun depan. Oke. Langsung saja, Ho, saya ingin mengundang dari kubu saya, Ada siapa? Tommy Welly. Oke. Saya juga akan undang Bung Pangeran Siahaan. Bung Toel, silakan Bung Toel. Sehat, Bung Pange. Sehat ya. Bung Pange sehat ya? Sehat lah dia. Pakai batik loh. Batik dia udah. Ngeri loh. Oke, saya ingin ke Bung Pange. Bung Pange, Ya. Anda masih berkutat di 3 huruf itu ya kayaknya. STY lagi, Sintayong lagi, Sintayong lagi gitu. Jadi sebenarnya wajar ya kalau nama STY muncul lagi. Memang kalau dibilang ayo kita move on, nyari pelatih baru, iya bener juga. Ayo Oke. dong. Tapi kan harus diingat juga bahwa kenapa kita sampai di titik ini. Karena kita harus mengakui bahwa menunjuk Patrick Kluivert menjadi pelatih menggantikan STY adalah sebuah kesalahan. Apakah STY merupakan orang yang tepat? Ya belum Tadi tentu Anda juga. bilang kan, ayo kita move on Betul, kan? betul. Ya udah dong, jangan nyalahin lagi Kluivert dong kalau kayak gitu dong. Kalau dia nggak salah kita nggak akan cari pelatih baru sekarang kan. Layaknya dulu waktu kita mengganti Kluivert gitu iya, kan? Iya. Nah, jadi sekarang kan kita mikir siapa ya bisa jadi pelatih timnas Indonesia yang bisa mengangkat tadi kan? Ya. Anda bilang ke tempat yang lebih tinggi. Terbang lebih tinggi. Ya pelatih itu sebenarnya nggak akan bisa ngangkat jauh-jauh amat sebenarnya. Loh, jadi? Karena kenapa? Karena kan stok pemainnya sama. Kualitas pemainnya sama kayak kemarin. Pelatih ini kan bukan tukang sulap. Jadi siapapun pelatihnya, ya permainan akan tetap begini-begini saja. Gini, memang kalau secara filosofis, taktikal tentu saja akan ada perbedaan ya. Ada preferensi masing-masing. Oke. Tapi kan misalnya kita mau tentara nih ya, ini kan kita nyari jenderal, Ini menarik tentaranya kan nih. sama sebenarnya kan. Ya. Jadi sehingga kalau misal, oke kita mau ngomongin siapa pelatih baru, ya oke ada nama-nama yang udah muncul, baik dari luar negeri maupun juga pelatih-pelatih asing yang sekarang menjadi pelatih. Yang A1 siapa? A1 siapa nih? yang- Yang paling mungkin. Paling mungkin nih ya saya nggak bisa lihat, mungkin Bung Toel lebih tahu lah, dia lebih banyak insight lah. Tapi Jangan cepet-cepet langsung pindahin ke cuman Bung gini, Toel dong. cuman saya yakin Bang Toel akan nyebut banyak nama. Oke. Ya. Yang akan disebut sama dia adalah STY. Yang tidak akan disebut. Nggak akan disebut. Nah, Anda mungkin nggak malam ini mengatakan persentase STY sepertinya akan ada nih aura-auranya atau hilalnya lah gitu. Kemarin kan Ketum PSSI udah bilang bahwa move on aja itu adalah masa lalu gitu ya. Ya, tapi memang di Republik ini kan banyak yang nggak terduga-duga bisa terjadi. Jadi siapa tahu aja. Yang tidak terduganya itu yang kayak apa? Iya, siapa tahu ternyata
masih bisa muncul lagi. Oke. Ya, apalagi Meskipun Thailand kan membedik katanya kan gitu. Iya, cuman kan ya lebih seru dengan Indonesia lah, lebih banyak challenge lah. Apalagi kan rombongan kenegaraan sekarang lagi ke Korea kan. Siapa tahu, siapa tahu kan. That's Siapa why ya tahu Anda menggunakan batik malam ini kayaknya bisik-bisik, ya. ada hubungannya sih. Nggak ada hubungannya ya. Anda udah mau menyerempet politik loh nih kayaknya. Cuman ya siapa tahu lah. Kan apa namanya kita kan sangat suka cocok logi kan. Cocok logi. Iya, ada raja cocok logi di belakang sana Bung Boleh. Akmal kan. Nanti kita Ya, dengarkan ya, dia. cocokologi coba kita lihat enggak pelan-pelan aja. dong, pelan-pelan. Cocokologi gimana? Jadi ada event EPEC Ya. 2025 Di Korea Selatan. Di Korea Selatan. Ya. Terus gimana? Terus sekarang kita lagi mencari pelatih baru tim nasional Indonesia. Oke. Salah satu nama yang muncul banyak diomongin sama Ya. publik ya. Iya. Adalah mantan pelatih kita Shin Tae-yong. Sintayong. Shin Tae-yong orang Korea kan? Betul. Ya kan? Ya siapa tahu tiba-tiba malam-malam habis acara ada yang melipir ke restoran sambil makan bulgogi ya. Siapa yang Oh, berani? tapi ini cocokologi ya. Cocokologi. Siapa yang Siapa berani tahu. utusan pemerintah kita ya cawe-cawe soal sepak bola di sana? Bukankah kan representasi Erick Thohir adalah kan representasi pemerintah ya? Menpora ya berhubung juga ketua umum PSSI. Mengatakan tadi Anda yang mengatakan tuh. Iya kan? Dan publik juga sudah mendengar. Kita move on, kita bergerak maju gitu Pak Ibrahim. Ini kan bukan pertama kalinya yang dibilang A kejadian B kan. Dalam Republik ini semua bisa terjadi lah. Iya. Ya, jadi siapa tahu, apalagi kalau kita ngomongin sentimen publik sekarang. Cakep nih. Ya, kalau kita ngomongin sentimen publik sekarang. Apa? Iya banyak yang bilang, kan gini, kemarin itu kan sama STY kita putusnya nggak baik-baik. Ya kan, kita belum ada clarity nih kan. Oke. Jadi wajar, biasa kalau orang punya hubungan nggak putus baik-baik masih penasaran kan. Nah, siapa tahu rasa penasaran tersebut mau dipenuhi gitu. Oke, berarti saya ingin ke Bung Toel. Menjawab rasa penasaran, cinta lama yang ya tidak baik-baik saja tapi masih bisa sedikit digoyang lah. Nah Ingat menurut loh. Anda apakah ada kemungkinan STY kembali memimpin skuad Garuda ini? Dan sepertinya bukan isapan jempol tuh ya. Iya. Ada kegiatan di Korea Selatan kan Betul. sekarang kan. Itu kan Cocokologi. analisis politik lah dikait-kaitkan. Bukan analisis Pangeran Siaan udah. Analisis Pangeran Siaan ya. Oke. Kalau saya kan analisisnya analisis bola aja. Boleh, silakan. Oke. Kalau masih termehek-mehek, wah udah terlalu bapak-bapak istilahnya ya. Eh. Masih ngomongin 3 huruf itu, kecuali Pep, 3 hurufnya nggak apa-apa kalau Pep kan. Oke. Ini taruh nih. Ini apa nih ngomong? Ini ngomong Pep nih apa nih maksudnya nih? Kecuali Pep, 3 hurufnya. Kalau tiga Ada huruf, indikasi? Enggak lah, berat lah itu. Maksudku itu kan cuma ilusi media sosial. Oke. Kalau mau diklaim itu apa? Desakan publik, desakan ini kan perlu diuji gitu. Oke. Karena kita sudah tahu permainan media sosial. Jadi buat saya adalah itu kegagalan kita sebagai insan bola, sebagai publik bola untuk menilai dari sudut sepak bola baik, buruk, bagusnya gitu. Ya. Panjang kalau harus diungkap, capek. Jadi menurut saya sih bagusnya sih jangan. Kecuali Arif Fadil maksa, maksa. Ya saya paksa lah. Coba saya paksa lah. Ungkap sedikit seperti apa? Oke gampang beginilah ya. Buat saya pelatih tim nasional tuh harus punya integritas, setuju? Oke. Karena dia mewakili representatif tim nasional. Kita nggak sepakat pemain titipan dan sebagainya. Karena itu integritas, karakter, personality gitu loh. Buat saya sejak 2022, Shin Tae-yong tidak bisa merepresentasikan karakter yang punya integritas. Itu menurut Anda? Indikatornya apa? Yes, Indikatornya apa? indikatornya. Ada salah satu pemain striker cadangan di klubnya, main cadangan gak pernah bikin gol dipanggil terus, gitu kan? Kenapa? Karena yang bersangkutan, mohon maaf, karena diulang-ulang terus dan artinya saya bilang bahwa kalian publik bola nggak bisa menilai secara clear, konkret dikaitkan dengan segala masalah soal sepak bola. Menantunya Iwan Budianto yang waktu itu wakil ketua umum PSSI dipanggil terus, ya.